Metode penelitian hukum. Topik ke-44 dari 70 topik. Kegunaan dan cara penulisan tinjauan pustaka, bagian keempat. Untuk menjawab masalah penelitian, berikut ini contoh tinjauan pustaka, konsep hukum ketenagakerjaan. Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan merupakan spesies dari genus hukum umumnya. Berbicara tentang batasan pengertian hukum, hingga saat ini para ahli belum menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum. Hal itu disebabkan karena hukum itu sendiri mempunyai bentuk serta segi yang beragam. Ahli hukum berkebangsaan Belanda, J. van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wiryono Prajadikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto menyebutkan 9 arti hukum yakni a. Ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. B. Disiplin yakni sebagai sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. C. Norma yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. D. Tata hukum yakni struktur dan perangkat norma-norma yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. E. Petugas yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum atau law enforcement officer. F. Keputusan penguasa yakni hasil-hasil proses deskripsi. G. Proses pemerintahan yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. H. Sikap tindak yang ajak atau perikelakuan yang teratur yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. I. Jalinan nilai yakni jalinan dari konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Pendapat di atas menunjukkan bahwa hukum itu mempunyai makna yang luas. Namun demikian secara umum, hukum dapat dilihat sebagai nilai tertentu. Jika hukum dalam kajian ini dibatasi norma, tidak berarti hukum identik dengan norma. Sebab norma merupakan pedoman manusia dalam bertingkah laku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa norma hukum merupakan salah satu dari sekian banyak pedoman tingkah laku selain norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Dalam kepustakaan hukum yang ada selama ini selalu menyebutkan dengan istilah hukum perburuhan. Dalam bukunya Pengantar Hukum Perburuhan, Imam Supomo, disebutkan mengenai definisi antara lain menurut Molenar yakni hukum perburuhan, atau Arbeitsrecht, adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Mer. M. G. Levenbach menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang berlangsung bersangkut paut dengan hubungan kerja. Imam Supomo memberikan pengertian hukum perburuhan sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Mengkaji pengertian yang diberikan oleh Imam Supomo, tampak jelas bahwa hukum perburuhan setidak-tidaknya mengandung unsur a. Himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. B. Berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa. C. Seseorang bekerja pada orang lain. D. Upah. Dari unsur-unsur di atas, jelaslah bahwa substansi hukum perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum seorang yang disebut buruh bekerja pada orang lain yang disebut majikan, dan bersifat keperdataan, jadi tidak mengatur hubungan hukum di luar hubungan kerja. Konsep ini sesuai dengan pengertian buruh berdasarkan peraturan perundang-undangan saat itu yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perburuhan, yang memberikan pengertian buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Pasal 1 ayat 1 huruf A, sedangkan majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Selain itu dari pengertian hukum perburuhan yang diberikan oleh Imam Supomo tersebut jelaslah bahwa pandangan tersebut didasarkan pada aliran hukum Eropa kontinental. Aliran tersebut memandang hukum identik dengan undang-undang, padahal hukum selain bersumber pada undang-undang juga bersumber pada kebiasaan, perjanjian, traktat, dan jurisprudensi. Selain itu untuk hukum yang tidak tertulis sulit ditemukan kodifikasinya. Batasan pengertian buruh yang telah mengilhami para penulis saat itu dalam memberikan batasan hukum perburuhan atau ketenagakerjaan.
Saat ini kondisinya telah berubah dengan intervensi pemerintah yang sangat dalam di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan, sehingga kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah semakin luas, tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi sebelum dan sesudah hubungan kerja. Konsep ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini dikenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja. Itulah materi topik ke-44 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.